Halo semuanya, kita ketemu lagi di pemrograman berorientasi objek Java. Hari ini kita akan belajar tentang konsep lain dari object-oriented programming yang sangat penting, yaitu tentang polymorphism. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan ke polymorphism, yaitu overriding methods. Setelah itu, kita belajar polymorphism dalam deklarasinya, kemudian heterogeneous array, yaitu polymorphism pada array, dan polymorphism pada parameter dari sebuah metode, yaitu polymorphic argument. Setelah itu, sebagai pelengkap kita belajar operator instance of dan melakukan typecasting untuk objek. Kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pertama tentang overriding methods. Nah, di dalam konsep object-oriented programming, overriding method adalah konsepnya memodifikasi kelakuan atau behavior dari kelas induk atau parent class. Tuh, jadi ketika kelas induk kemudian diturunkan, nah di turunannya itu kita bisa melakukan atau melakukan modifikasi gitu ya dari behavior standar yang sudah terdefinisi pada kelas induk gitu. Nah, modifikasinya terjadi di mana? Di kelas anaknya gitu ya, dengan menggunakan overriding method. Nah, jadi terjadinya seperti apa? Jadi jika metode pada kelas anak itu memiliki nama, return type, dan argumen yang semuanya sama persis dengan metode yang ada di kelas induknya gitu ya. Maka metode itu disebut sebagai meng-override dari metode induknya gitu ya. Jadi meng-override itu seperti menimpa gitu ya. Jadi dia mengubah apa yang sudah ditetapkan dari induknya. Karena seperti kita ketahui sebelumnya, kalau kita memiliki struktur inheritance, semua atribut dan metode kelas induk kan diturunkan ke kelas anak gitu ya. Nah, jadi di sini ini adalah behavior yang ketiga waktu kalau terjadi inheritance, maka kita bisa mengubah kan di kelas turunan itu kita bisa mengubah sesuatu yang sebelumnya sudah didefinisikan di kelas induk gitu ya, dengan cara melakukan override ini. Oke, nah kita coba lihat ini salah satu contohnya ya. Kita misalnya mempunyai sebuah kelas. Kelas kita bernama employee. Di employee ini kita mempunyai sebuah metode, nama metodenya adalah getDetails. Nah, setelah itu kita punya turunan. Turunan dari employee ini adalah kelas manager ya. Turunan dari employee. Nah, di turunannya kita menambahkan atribut lain, misalnya ya departemen di sini. Nah, kemudian kita melakukan overriding di sini dengan kita memiliki metode getDetails juga gitu. Jadi manager ini kan extend dari employee, maka getDetails yang dari employee ini bersama dengan nama dan salary ini semua kan udah diturunkan ke sini ya, ke manager. Nah, tapi di manager kita membuat lagi getDetails yang baru. Nah, ini yang disebut sebagai kita melakukan override gitu ya. Nah, jadi namanya sama persis kan, getDetails sama persis. Parameternya sama persis, sama-sama kosong. Nggak ada parameternya. Return type-nya sama-sama string gitu ya. Nah, jadi ini semuanya sama, kecuali kode dalamnya yang berbeda misalnya ya. Kalau yang di atas cuma nge-return nama dan salary, kalau di sini nge-return nama salary dan manager of departemennya di-return juga gitu ya. Jadi metode ini berbeda. Jadi metode yang getDetails yang bawah ini disebut sebagai meng-override metode getDetails yang diturunkan dari sini, dari employee di atas. Oke, nah kita coba ya, kita membuat kelas tesnya, yaitu test override. Nah, di sini kita punya P1 adalah objek dari employee. Kemudian
kita punya P2 tuh di kirinya employee, nah tapi di kanannya manager gitu ya. Nah, teman-teman biasa kan selalu sama ya, kiri dan kanan tuh seperti P1. Kirinya tipenya employee, kalau kita tentuin sebuah objeknya P1, tipenya employee, ya waktu kita bikin objek juga berdasarkan kelas employee kan, menggunakan konstruktor dari kelas employee juga gitu. Jadi dia seragam gitu. Nah, di sini mulai berbeda ya. P2 ini kita daftarkan tipenya employee, tapi waktu kita new bukan new employee, tapi new manager gitu. Di sini ya. Kemudian, nah kita coba ya. Nah, di sini kita jalankan P1 panggil get details-nya, P2 juga panggil get details-nya gitu. Nah, kemudian terakhir ya di sini ngeluarin departemen ya. Nah, kita lihat di sini waktu P1 get details, dia keluar nggak hasilnya? Nah, ini keluar ya. P1 namanya Rudi, salary-nya 1 juta rupiah gitu ya. P2 keluar nggak? P2 juga keluar. Namanya Rudi, salary-nya 1 juta rupiah. Sama ya, isinya sama. Tapi objeknya di sini kan berbeda ya, dibuat sendiri-sendiri. Nah, jadi yang P2 ini di sini terjadi error atau enggak? Kita melakukan seperti ini. Antara tipenya yang didefinisikan di kiri dengan objek yang dibuat di kanan nih berbeda. Ternyata nggak error ya. Nah, ternyata ini nggak error dan hasilnya keluar. Dan kalau teman-teman lihat, yang P2 ini yang keluar adalah yang mengeluarkan nama, salary, kemudian ada manager of. Nah, dengan adanya manager of ini berarti yang dijalankan get details yang mana nih? Kalau get details yang dari induknya kan ngeluarinnya hanya ini aja ya. Hanya nama dan salary aja gitu. Tapi di sini keluar yang get details yang mengeluarkan manager gitu. Yang manager of departemennya ya. Berarti ini get details yang dari mana yang dia panggil? Apakah yang dari employee atau yang dari manager? Nah, betul ya jawaban teman-teman. Kita lihat yang sebelumnya. Nah, tadi kan get details yang ada manager of itu kan yang dari manager kan, yang dari kelas manager. Kalau yang dari kelas employee cuma ada nama dan salary aja gitu. Nah, berarti dengan kasus seperti ini, teman-teman lihat, meskipun P2 ini kita daftarkan bertipe employee, kemudian kita new-nya menggunakan konstruktor manager, ternyata dia benar gitu ya. Ini yang pertama poinnya adalah di sini tidak error. Jadi kita boleh melakukan ini gitu ya. Boleh melakukan ini. Kemudian yang kedua ketika dipanggil get details, yang dipanggil adalah get details yang berasal dari kelas manager ya, bukan yang dari employee. Nah, jadi ini disebut sebagai eh, sebuah bentuk tadi mengubah, memodifikasi behavior gitu kan. Get details yang diturunkan dari employee itu behaviornya adalah mencetak nama dan salary gitu. Tapi get details yang dari manager ini ternyata mengeluarkannya nama salary dan manager of gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi get details ini memodifikasi get details yang ada dari employee gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai polymorphism gitu. Nah, di sini kita melakukan ya yang pertama di sini adalah sebelum polymorphism adalah apa? Overriding gitu ya. Jadi get details yang di manager itu mengoverride atau menutup eh, get details yang dari employee seperti itu. Sehingga karena P2 ini dia new manager, maka ketika dipanggil dia bisa mengeluarkan manager of-nya gitu ya. Nah, jadi dia bisa berbeda seperti itu. Tergantung di sini objeknya gitu. Karena P2 itu objek dari manager, P1 itu objek dari employee. Nah, get details-nya sesuai dengan masing-masing gitu ya. Oke, nah kemudian kalau yang bawah dia mengeluarkan data departemen ya, keluar ini tulisan departemen IT. Oke, nah kita akan maju dulu, ini overriding methods. Nah penjelasannya ini ya tadi. Nah, method get details di kelas manager itu mengoverride
Method getDetails yang di kelas employee gitu ya. Nah, jadi yang ini. Ya tadi yang di kelas manager itu mengoverride. Nah, kemudian ada satu, tadi ada catatan di sana ya. Nah, coba ganti misalnya akses dari getDetails ini dari public menjadi private. GetDetails yang ada di kelas manager ini ya. Nah, ini di baris 7 ini kan di sini ditulisnya public ya. Nah, coba teman-teman ganti ini jadi private, kemudian coba di-run lagi, gitu. Error atau enggak? Nah, harusnya dia error ya. Jadi yang ini adalah bagian yang ini nih. Nah, di sini ya. Nah, public ini coba diganti menjadi private gitu. Kemudian di-run ya. Nah, ini petunjuknya ada di keterangan di sini. Jadi apa pesan errornya amati. Nah, kemudian kenapa jadi error gitu. Kalau kita lihat di sini, get details di employee itu public, kemudian di manager juga public. Ini jalan kan? Nah, ketika kita coba ini berubah jadi private, kita lihat dia menghasilkan error seperti ini ya. Nah, ini kan di baris 7 ya. Oke, nah ini di baris 7. Baris 7, kolom 20 katanya di error ini. Get details di manager tidak dapat mengoverride get details yang di employee katanya. Nah, jadi nggak bisa katanya ya. Dia tidak bisa mengoverride nih, gagal. Kalau sama-sama public tadi bisa dia mengoverride. Kalau ini nggak bisa, nah keterangannya attempting to assign weaker access privilege. Tadi sebelumnya adalah public katanya. Jadi ketika public ini kita ganti jadi private, kita run keluar pesan error ini. Nah, jadi gitu. Pesannya adalah kita ngasih hak akses yang lebih lemah ya, lebih tertutup gitu. Public itu kan terbuka ya, yang private lebih tertutup. Nah, sebelumnya adalah public. Nah, ini berarti ini tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi kalau ada di kelas induknya itu sebuah metode yang aksesnya misalnya public, ketika kita override di kelas turunannya, dia tidak boleh lebih tertutup dari public, tapi harus public lagi gitu. Kalau yang di atasnya private, nah dia override-nya private lagi, seperti itu. Atau jadi lebih terbuka bisa. Waktu di kelas induk private, di kelas anak jadi public, itu boleh. Tapi kalau lebih tertutup, nggak boleh ya. Nah, jadi ketika kita mengakses get details, di kelas manager tuh diubah dari public menjadi private, kita ubah. Nah, terjadi error. Jadi akses method yang mengoverride itu ya, tidak boleh lebih terbatas daripada metode yang di-override gitu. Jadi nggak boleh lebih tertutup, lebih terbatas, lebih weak katanya di sini ya. Gitu. Jadi kalau lebih terbuka boleh gitu, tapi kalau lebih tertutup nggak boleh. Kalau yang paling normal ya biasanya sama ya. Jadi hak aksesnya sama di kelas induk dan kelas anaknya. Oke, nah di sini kemudian kita coba lagi di kode tadi ada diminta lagi uncommon ya. Di baris 9 itu ada manager P3 sama dengan new employee. Nah, kita kan tadi P1 employee, new employee lagi. P2 tuh kirinya employee, kanannya manager ya. Nah, ini adalah yang kirinya manager, kanannya employee gitu. Kita coba balik ya. Nah, ternyata kalau kita lakukan ini, hasilnya jadi error ya. Nah, errornya ini baris 9 katanya, kolom 23, tipenya tidak kompatibel katanya ya. Employee cannot be converted to manager. Nah, employee itu tidak bisa di-convert, jadi ubah jadi manager katanya. Nah, jadi kalau dalam struktur hierarki kita kan, yang di atasnya itu adalah employee ya. Manager adalah yang di bawahnya. Dia inheritance gitu ya. Nah, seperti ini. Yang di atas employee, yang di bawah manager. Nah, jadi ini katanya nggak kompatibel ya. Tapi kalau tadi sebelumnya dia bisa ya. Nah, jadi seperti konsepnya di sini. Jadi kita punya employee, kemudian turunannya manager. Nah, kemudian kalau kita bikin pernyataan manager adalah employee. Nah, kita lihat dari struktur ini, manager adalah karyawan juga. Nah, betul ya.
Manajer tuh sebenarnya karyawan juga, cuma dia punya tugas tambahan gitu, memimpin departemen misalnya gitu. Jadi ini akan benar, jadi nggak error gitu. Jadi yang seperti P2 tadi sebelumnya, nah itu jadi nggak error. Tapi ketika kita balik seperti ini, manajer P3, new employee, nah ini jadi error gitu. Jadi kita daftarin bahwa P3 itu bertipe manajer. Tapi ketika dibikin objek, dibikininnya objeknya employee. Nah, jadi kalau tadi manajer adalah employee juga gitu. Nah, kalau ini employee adalah manajer. Nah, pernyataan itu ternyata adalah pernyataan yang salah gitu ya. Employee adalah manajer itu salah gitu. Tapi kalau manajer adalah employee juga, nah itu benar gitu ya. Nah, maka kalau ini teman-teman dibuka, itu tadi menyebabkan error seperti ini. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, ini tadi kodenya lengkapnya ada di sini. Nah, ini ya. Kalau P1 kirinya employee, kanannya employee, betul. P2 kirinya employee, kanannya manajer, ini juga betul. Nah, yang ini adalah salah ya, ini dibalik error gitu. Karena employee bukan manajer gitu. Kalau ini manajer adalah employee juga, nah itu masih boleh. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, coba lagi yang paling bawah ini ada uncommon ya. Nah, departemen. Nah, ini ya, coba uncommon yang ini ya. Jadi yang ini slash-slashnya dibuang gitu. Jadi sistem out print line dep kita panggil P2 titik departemen. Nah, kalau di run ini menghasilkan error seperti ini. Nah, error ya baris 15 tuh. Ini baris 15-nya error. Ini kolom 41 ya. Cannot find symbol. Simbol variabel departemen katanya. Location P2 yang bertipe employee. Nah, jadi dia akan mencari variabel atau atribut departemen di dalam objek P2 yang bertipe employee gitu. Nah, sesuai definisi kelasnya, di kelas employee itu tidak ada kan atribut departemen gitu. Departemen itu baru munculnya di mana? Di manager yang merupakan turunan dari employee gitu ya. Nah, sehingga statement seperti ini nggak boleh gitu. Jadi ini error, menghasilkan error. Nah, tapi tadi P2 itu sebetulnya objeknya employee atau manager. Nah, makanya kalau dia objeknya employee ya pasti kan di employee tidak ada departemen. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin yang bawah ini dia error nggak? Yang departemen ini. Nah, yang ini kan nggak error ya. Coba tadi kita lihat di outputnya. Nah, di sini ada ya. Di outputnya ini tadi, Departemen IT. Ini ada. Nah, ini perintah yang barusan. Gitu. Dan P2 ini tadi seperti ini. Kirinya employee, kanannya manager. Nah, karena ini nggak error dan keluar hasilnya, berarti P2 ini sesungguhnya objeknya employee atau manager. Nah, jawabannya betul. Jadi meskipun dia terdaftar tipenya employee, tapi objek sesungguhnya dia manager. Buktinya apa? Buktinya bisa keluar data departemennya. Kalau dia employee kan nggak punya data departemen gitu. Nah, hanya cara mengaksesnya nggak bisa langsung seperti ini. Kenapa nggak bisa langsung seperti ini? Karena secara tipe P2 itu terdaftar sebagai employee. Karena sebagai employee, maka ketika P2 titik departemen, di kelas employee dia dicari atribut departemen ada nggak? Oh ternyata nggak ada kan gitu. Jadi dia menghasilkan error. Tapi sebetulnya di objeknya sendiri ada. Nah, caranya gimana? Nah, ini adalah kita ubah di typecast. Jadi P2 ini seolah kita ubah dulu menjadi objek manager, udah itu kurung, baru titik panggil departemennya gitu. Nah, ini karena titik departemen ini hierarkinya lebih tinggi daripada typecasting ini. Makanya harus dikurungi lagi dulu di sini ya. Jadi P2-nya benar-benar diubah dulu sementara jadi manajer, baru diakses data departemennya seperti itu. Iya, nah jadi ini salah satunya bukti bahwa sebenarnya dengan melakukan polymorphism, nah P2 itu objeknya adalah objek manager gitu. Hanya secara
hukumnya gitu ya, definisi hukumnya dia tuh secara tipenya dia bertipe employee resminya gitu. Jadi atribut departemen itu tidak dapat diakses karena P2-nya tuh terdaftarnya gitu ya. Terdaftarnya dia sebagai employee gitu. Tapi sebetul objek aslinya dia adalah objek manager. Kan kita melakukannya new manager gitu kan. Nah, jadi aksesnya bisa typecast seperti di baris 16 ini gitu ya. P2-nya di typecast dulu jadi manager, baru bisa diakses. Nah, itulah overriding method kita. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi ini juga. Nah, method get details tadi yang di kelas manager, nah diubah jadi seperti ini. Tadi kan di sini dia ngeluarin yang nama dan salary ya. Nah, tapi di sini kita panggil jadi super titik get details. Nah, silakan teman-teman dicoba ini, kemudian dijalankan error atau enggak. Nah, ini kalau dijalankan dia enggak error ya. Nah, super get details ini akan memanggil metode get details yang berasal dari kelas employee gitu. Jadi yang diturunkan gitu. Gitu ya. Jadi super ini digunakan untuk mengakses member dari kelas induk gitu atau member yang diturunkan dari kelas induk gitu ya. Jadi sebetulnya kan karena manajer ini turunan dari employee, maka get details, terus nama dan salary tadi kan turun semua ke sini ke manajer gitu ya. Tapi kalau kita panggil langsung get details, maka yang dipanggil adalah yang di sini kan, yang get details yang baru, yang dari manajer. Kalau saya membutuhkan get details yang turunan dari employee, maka cara manggilnya depannya menggunakan super gitu. Gitu ya. Nah, jadi seperti demo di sini maka akan mempersingkat karena get details dari employee itu udah ngeluarkan nama dan salary, berarti kita bisa panggil di sini. Tinggal kita gabung dengan manager di sini yang data departemen yang dari sini, dari manager ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan super ini untuk mempersingkat kode kita. Oke, nah kita masuk kelanjutannya dari overriding method, yaitu tentang polymorphism. Oke, jadi kalau kita membuat sebuah objek, nah objek itu hanya bisa mempunyai satu bentuk kan, yaitu yang diberikan pada waktu objek itu dibuat. Misalnya kalau P1 new employee, berarti P1 itu ya akan menunjuk ke objek employee gitu ya. Nah, tapi variabel penunjuknya, nah seperti sebelumnya kita udah belajar, kalau kita tipe data di Java tuh kan eh, ada tipe tipe data primitif gitu ya. Jadi sebuah tempat data di mana di tempat itu langsung terdapat datanya gitu. Dan terdapat tipe data reference. Untuk tipe data reference, maka di tempat di mana variabel itu berada, di dalamnya bukan datanya, tetapi dalamnya adalah berupa penunjuk ke tempat lain. Nah, baru di tempat lain tersebut terdapat datanya gitu ya. Nah, jadi ini berlaku referensi itu kan untuk array, untuk string, dan untuk objek gitu ya. Nah, di sini kita untuk objek. Nah, jadi variabel penunjuk gitu ya, atau seperti tadi P1, P2, P3 itu karena dia menunjuk ke objek. Nah, dia kan diisinya di dalamnya sebenarnya alamat memori di mana datanya berada. Nah, jadi variabel penunjuk atau pengaksesnya ini mempunyai sifat polimorfik katanya. Jadi sebetulnya yang disimpan kan alamatnya gitu kan, bukan datanya. Maka karena sama-sama menyimpan data alamat, kita bisa alihkan gitu untuk menunjuk ke objek dengan bentuk yang berbeda gitu. Objek dengan bentuk atau tipe data yang berbeda seperti itu. Objek yang berasal dari kelas yang berbeda gitu, bisa kita tunjuk gitu. Karena penunjuk tuh pada dasarnya tetap isinya cuma alamat yang berada di situ gitu ya. Jadi alamatnya dia menunjuk ke tempat yang berpindah tempat misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, tapi di Java ya ini juga dibatasi hanya yang memiliki hubungan hierarki gitu ya. Memiliki hubungan hierarki di pohon
hubungan kelas-kelasnya tuh ada hubungan hierarki, ada extend-nya seperti itu. Oke, nah dengan cara begitu, kita bisa menunjuk refer ke sebuah objek, gitu ya, dengan menggunakan variabel yang bertipe kelas induknya. Jadi seperti tadi, karena kita punya employee itu induknya, manager itu adalah turunannya, maka dengan menggunakan objek E-nya itu kita definisikan sebagai bertipe employee, tapi bisa dipakai untuk menunjuk ke objek manager. Nah, ini adalah legal ya, nggak error. Nah, seperti di sini. Jadi gitu. Jadi kalau kita pakai kirinya tuh tipenya induknya, kanannya mau sama induknya lagi bisa, tapi mau turunan dari yang induknya ini, turunan-turunannya ke bawah, itu semua boleh gitu. Nah, jadi disitulah terjadi polymorphism gitu. Nah ya, jadi cirinya apa sih polymorphism? Gampang lihatnya. Kalau definisi di kiri ini tipenya berbeda dengan pembuatan objeknya ketika di new. Nah, ini berarti sudah terjadi polymorphism. Ya, jadi ini adalah hal yang legal ya, boleh. Objek E itu terbentuk apakah merupakan objek dari kelas employee atau manager? Nah, yang ini tadi kita udah bahas ya. Nah, jadi E itu objek dari kelas manager sesungguhnya gitu. Tetapi kita hanya dapat mengakses member dari objek yang juga ada di employee gitu. Karena dia akan mengujinya ke employee, dia pengecekannya gitu ya. Ketika di compile itu ngeceknya ke employee tetap gitu. Jadi kalau ternyata tidak ada yang dia akses di employee, maka tidak bisa diakses ya. Nah, contohnya di sini. Jadi kalau eh, member atau atribut atau metode ya yang hanya ada di manager menjadi tersembunyi atau tidak dapat diakses. Di objeknya sendiri sebetulnya ada. Nah, jadi seperti ini akan menghasilkan error ya. Dari objek E-nya langsung akses departemen gitu. E-nya itu katanya tipenya employee. Dicek di employee itu nggak ada tuh yang namanya atribut bernama departemen, maka ini jadi error seperti itu. Oke, nah istilah lain dari polymorphism juga suka disebut virtual method invocation. Jadi kayak pemanggilan metode secara virtual ya. Jadi di sini secara apa jadi fleksibel seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi ketika kita melakukan seperti ini misalnya seperti tadi ya. Kita bikin objek E itu tipenya kita daftarin sebagai employee, tapi di new-nya adalah manager keturunannya gitu ya. Yang terjadi waktu kita misalnya di program kemudian bikin dari E itu panggil get details gitu ya. Di employee dan di manager kan sama-sama ya ada get details tapi isinya beda. Nah, statement get details ini pada saat kompilasi itu akan diceknya terhadap kelas employee. Nah, ini akan diceknya terhadap kelas employee. Jadi saya biasa menggunakan istilahnya tuh panah kiri dan panah kanan seperti ini. Jadi waktu di compile sebenarnya yang dilakukan adalah pengecekannya yang ini. Compiler akan ngecek itu tipenya employee. Di employee ada nggak metode get details? Oh iya ada. Berarti ini jadi nggak error gitu ya. Statement ini jadi pada saat di compile nggak error gitu. Karena dia kecek di kelas employee, metode get details-nya ada. Nah, tetapi pada saat dijalankan, kita akan mendapatkan behavior dari objek sebenarnya, yaitu objek dari kelas manager. Seperti tadi kan. Jadi ketika kita panggil, ternyata departemennya muncul. Yang ada departemennya adalah dari employee atau manager? Dari manager kan, gitu. Nah, jadi ketika di running, yang dilakukan adalah dia melakukannya ke yang ini sebenarnya panah yang kanan, yaitu get details yang dipanggil adalah get details yang merupakan override, yaitu yang ada dari manager. Seperti itu. Jadi get details yang dipanggil adalah yang ada departemennya yang berasal dari manager. Nah, jadi ini juga ini adalah sifat dari tadi polymorphism tersebut gitu. Jadi
ketika di-compile dia akan melakukan pengecekan terhadap yang kiri terhadap kelas employee, get details ternyata benar ada. Ketika di running, maka dia akan melakukan yang di running sebenarnya adalah yang dari objek sebenarnya, yaitu yang berasal dari kelas manager. Seperti itu. Nah, dengan begitu, ya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, ini semua terjadi karena get details tuh sudah dilakukan override kan. Di employee ada, di manager ada gitu. Jadi sudah melakukan overriding. Maka overriding method itu emang dasar yang membuat kita jadi bisa melakukan polymorphism seperti itu. Kalau get details-nya nggak di override, nanti waktu pengecekan di compile ini benar gitu di employee ada. Waktu di running di manager nggak di get details-nya nggak di override ya jalan atau nggak tetap jalan gitu. Tapi get details-nya adalah yang di manager yang berasal turunan dari employee. Jadi hasilnya keluarnya output-nya akan sama-sama juga gitu kan. Nah, tapi konsepnya kan polymorphism ini merubah behavior. Nah, jadi buat teman-teman merubah behavior tuh gimana sih? Nah, ini dengan kita melakukan overriding gitu ya, maka ketika kita di sininya melakukan polymorphism, membuat definisinya, memesan objeknya ketika di running, maka behaviornya jadi berubah kan? Karena get details ini ketika di running akan mengikuti yang dari manager. Padahal waktu didefinisikan dia mengikuti yang employee gitu. Nah, itulah terjadi polymorphism. Oke ya, nah kita akan coba membuat objek di mana antara deklarasi tipe objek bagian kiri tadi ya, berbeda dengan objek yang aktual dibuat, yaitu bagian kanannya. Nah, maka kita sudah melakukan polymorphism. Nah, contohnya ini kan, yang P2 ini. P2 ini kirinya employee, kanannya manager. Ini udah polymorphism. Kalau P1 kita tidak melakukan polymorphism. Kalau P3 ini error kan, ini nggak boleh ya, gitu. Jadi kalau kita punya pohon hierarki kelas-kelas, bagian kiri itu harus sama. Contohnya yang P1 ini kan sama. Kiri dan kanan sama-sama employee. Jadi harus sama. Atau lebih tinggi dari bagian kanan. Yang kiri harus lebih tinggi dari yang kanan. Employee itu kan parent-nya. Manager itu kan child-nya gitu kan, anaknya. Jadi ini lebih kiri, lebih tinggi daripada yang kanan. Yang di kiri lebih tinggi daripada yang kanan, maka ini boleh gitu. Ini tidak error, tapi terjadi polymorphism gitu. Dan ini punya jalur gitu kan. Manager itu turunan dari employee gitu. Jadi di pohon itu, meskipun kalau posisi hierarkinya lebih bawah, tapi tidak ada jalurnya gitu ya, yang menghubungkan dari atas ke bawah ke situ, berarti itu tidak dapat dilakukan juga gitu. Oke, nah itu polymorphism yang pertama ya. Nah, kemudian kita bisa terjadi juga polymorphism itu terjadi pada array. Nah, yang pertama kita akan lihat contoh dulu. Ini adalah array yang biasa. Oke, nah array ini kita sebut sebagai homogeneous array. Artinya arraynya homogen gitu ya. Homogen itu artinya sama ya. Itu adalah cara normal kalau kita bikin array biasa. Misalnya kita punya kelas mahasiswa, kita bikin MHS adalah array dari kelas mahasiswa. Jadi MHS itu objek yang array bertipe dari kelas mahasiswa ya. Kita pesan arraynya tempatnya ada 3 tempat gitu. Jadi kita punya 3 tempat seperti ini. Nah, 3 tempat ini masing-masingnya akan diisi objek mahasiswa gitu ya. MHS 0, di sini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, semuanya diisi dengan objek mahasiswa ya. New mahasiswa Anton, new mahasiswa Reni, new mahasiswa Beni. Jadi, tiga-tiganya ini datanya sama, data-data mahasiswa gitu. Di sini nggak ada yang aneh ya. Nah, ini adalah yang normal biasa. Nah, tapi kita di sini akan melakukan yang disebut heterogeneous array. Nah, kenapa ini jadi bisa? Karena semua kelas di Java itu turunan dari kelas objek.
Jadi kalau kita buat kelas tanpa turunan dari mana-mana pun, dia tuh sebetulnya turunan dari kelas objek ya, karena ini paling atas. Nah, berarti kelas yang kita buat itu ada dalam sebuah struktur hierarki kan, gitu ya. Nah, seperti tadi di polymorphism, berarti kalau struktur hierarki itu jalurnya ada, kita bisa ya di situ mengganti eh, yang kirinya tuh yang atas, yang kanannya tuh yang bawah gitu. Jadi minta objek dari kelas yang atas, kita kasih objek dari kelas yang lebih di bawahnya. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi kita dapat membuat array dari objek yang berasal dari kelas yang berbeda-beda gitu. Dan ini disebut heterogeneous array. Jadi heterogen kan? Heterogen berbeda-beda. Jadi heterogeneous array itu sebenarnya polymorphism juga. Konsepnya sama persis. Polymorphism tapi terjadinya pada pembuatan array gitu. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya saya punya objek staff itu bertipe employee ya, array dari employee katanya. Nah, di sini new employee 3 juga sama di sini ya, tetap jadi pesan tempat 3 katanya masing-masing objek di dalamnya akan diisi dengan objek employee. Kemudian, nah ini indeks 0, 1, dan 2. Nah, untuk staff yang 0 diisi dengan employee kan, new employee di sini. Berarti di sini akan berisi objek employee. Nah, ini masih normal juga kan? Kita pesan array 3, katanya masing-masing isinya employee. Nah, di sini juga diisi data employee. Nah, ini oke, nggak masalah. Kemudian, nah, staff 1 diisinya dengan objek manager. Gitu, di sini ya tuh diisi dengan objek manager. Nah, pertanyaannya ini error nggak? Ternyata nggak error. Ini tetap oke, nggak error. Gitu. Nah, jadi terjadi di sini polymorphism. Yang katanya kita pesan tempat untuk employee, tapi diisi dengan manager. Yang mana manager itu turunan dari employee. Nah, ini boleh. Jadi ini terjadi polymorphism waktu kita mengisi array gitu kan. Seperti itu. Nah, misalnya di bawah employee juga ada kelas lagi engineer kelasnya gitu ya. Di kode kita tadi belum ada. Teman-teman bisa bikin misalnya. Nah, di sini dikasih objeknya engineer misalnya gitu ya. Engineer. Nah, ini juga boleh juga ternyata gitu. Nah, seperti ini. Jadi, dengan kita mempunyai satu definisi array, kita bisa isi objek-objeknya bukan cuma oleh objek employee, tapi juga oleh semua objek-objek turunan dari employee gitu. Nah, sehingga kita juga kode kita bisa lebih praktis ya. Kita bisa menggabungkan, misalnya kalau kita butuh eh, array yang isinya agak campuran gitu ya. Objek-objeknya berbeda-beda, nggak usah dipisah jadi array semua sendiri-sendiri gitu. Dengan adanya heterogeneous array, kita bisa satuin array-nya gitu. Ini berpotensi membuat kode kita jadi lebih pendek kan, lebih lebih praktis, lebih fleksibel. Nah, itu adalah tadi heterogeneous array. Nah, yang ketiga, polymorphism ini bisa terjadi pada parameter gitu ya, atau argumen dari sebuah objek gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan polymorphic argument, kita bisa membuat metode. Jadi kita punya metode, metode itu bisa menerima generic object gitu ya. Atau dia mintanya parent object, tapi nanti dikasih turunannya gitu. Nah, jadi dia minta parent object dan tetap dapat bekerja dengan baik, jadi nggak error ya, menggunakan objek-objek dari kelas turunannya gitu. Jadi polymorphic argument ini adalah sebenarnya polymorphism juga, tapi terjadinya pada parameter atau argumen dari sebuah metode. Nah, gimana? Kebayang nggak? Nah, kita coba lihat kodenya ya. Nah, di sini kita misalnya punya kelas hitung. Nah, ini kelas yang berdiri sendiri ya, biasa. Dia punya salary di sini, kemudian metode hitung salary dari sebuah employee, maka di return salary dari employee tersebut, misalnya gitu ya. Oke, ini di return. Misalnya
Oh ya, ini belum. Nah, ini di main-nya ya. Nah, di main-nya, misalnya kita seperti ini di main programnya. Saya punya P1 adalah objek dari employee ya. Kirinya employee, kanannya employee, normal. P2 juga objek dari manager. Kirinya manager, kanannya juga manager. Jadi ini normal ya sampai sini. Nggak ada polymorphism. Kemudian P3 adalah objek dari kelas hitung di sini. Gitu, dari hitung salary. Nah, kita coba misalnya, kita akan keluarin salary P1 dan P2. Nah, dipanggil dari P3 hitung salary. Saya kirim objek di sini adalah objek P1 gitu. Nah, kalau kita lihat hitung salary ini di parameternya dia membutuhkan objek bertipe apa? Bertipe employee kan? Ini yang harus dikirim ke hitung salary bertipe employee. Nah, kalau kita lihat P1 dia adalah employee kan? Baik tipe maupun objeknya dia benar employee. Kita kirim ke sini benar kan? Nah, dalam hal ini P1 nggak ada masalah kan? Ini nggak ada masalah harusnya. Semua oke. Nah, tapi yang aneh adalah di P2 ya, di yang baris bawahnya. Jadi kita panggil P3 hitung salary yang kita kirim P2. Nah, di sini kita membutuhkannya kan employee. Tapi yang kita kirim adalah P2. P2 itu tipenya objeknya apa? Manager ya. Baik tipenya maupun objeknya itu P2 itu sebetulnya manager. Gitu. Jadi hitung salary itu mintanya employee, kita kasih manager. Nah, ini error nggak? Jawabannya ini nggak error gitu. Tuh, di sini keluar ya, contoh outputnya P1, P2, keluar salary-nya dua-duanya. Ini nggak error. Nah, ini dimungkinkan karena ada itu polymorphic argument gitu. Jadi ketika sebuah metode meminta parameter bertipe employee, kita kasih data employee, objek employee oke, kita kasih objek-objek turunan dari employee juga oke gitu. Gitu ya. Jadi asal sama employee atau yang di strukturnya itu lebih di bawahnya. Turunan dari employee dan punya jalur ke employee gitu. Nah, ini yang disebut menjadi polymorphic argument. Jadi ini persis polymorphism juga, cuma terjadinya di sini aja, di bagian parameter dari sebuah metode gitu. Oke, nah setelah yang kayak terakhir barusan, kita kalau punya metode misalnya kan, mintanya employee, bisa dikirim beneran employee, bisa dikirim juga turunan-turunannya. Terus gimana kita tahu ini tuh sebenarnya objek apa gitu ya, yang diterima oleh sebuah metode? Nah, jawabannya kita bisa ngetes dengan menggunakan operator instance of gitu. Jadi kita tahu objek sebenarnya gitu. Jadi objek sebenarnya itu kan yang bagian kanannya new-nya apa gitu. Jadi meskipun seperti P1 tadi kirinya adalah tipenya employee tapi new-nya manager, nah dengan instance of ini bakal ketahuan bahwa dia adalah manager gitu. Seperti itu ya. Nah, contoh di sini. Misalnya kita punya kelasnya hitung 2. Nah, nanti tesnya tadi ganti ya menggunakan hitung 2 misalnya. Nah, di sini hitung salary dia terima kan? Terima mintanya objek employee, nama objeknya di sini E. Nah, kemudian E itu dia pengen tahu sebenarnya beneran employee atau manager. Nah, di sini kita tes dengan menggunakan ini, instance of. Jadi E instance of ini nama kelasnya. Jadi kalau E itu ternyata objek yang berasal dari kelas manager gitu, itu instance of ya, artinya berasal dari kelas mana gitu, merupakan instance atau objek dari kelas mana. Nah, kalau ternyata ini benar, maka misalnya kita bikin salary-nya jadi 2 kali lipat kalau manager. Tapi kalau dia bukan manager, ya salary-nya sesuai apa adanya misalnya. Itu ya. Nah, tapi kalau kita melakukan pengujian dengan instance of ini, catatannya kita harus mulai dari bagian bawah dari hierarki itu, gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada employee, di bawahnya ada manager, kita ngetesnya instance of manager. Nah, kalau mau ngetes lagi di bawahnya bisa yang lain-lain yang di struktur hierarki kelasnya itu makin ke atas gitu. Nah, kenapa harus begitu? Karena manager itu kan employee juga. Jadi kalau begitu kita tes di sini instance of employee, nanti baik
employee ke sini masuknya, manajer juga tetap masuk ke sini. Karena manajer adalah employee juga gitu kan, sesuai prinsip itu. Maka yang bawah ini tidak akan pernah dieksekusi. Misalnya kalau E-nya ini kita instance of employee gitu. Karena employee yang ada di atas. Jadi kalau kita mau ngetes, mau menyaring satu persatu, ini ngetesnya harus dari bawah. Manajer dulu. Jadi kalau dia benar manajer baru masuk ke sini. Kalau ternyata dia adalah employee, employee kan bukan manajer, maka dia akan ke bawah yang ini. Gitu. Jadi kalau kita ngetesnya dengan di sini employee, ya manajer employee juga semua akan masuk ke sini. Seperti itu. Ini instance of. Nah, jadi seperti ini ya misalnya. Tadi kita ubah hitungnya menjadi hitung 2. Teman-teman bisa modifikasi programnya sedikit. Kita bikin jadi tes poly ARG2 misalnya ya. Nah, jadi di sini P1 employee, P2 manager, biasa ya, nggak ada polymorphism. Nah, P3 yang polymorphism. Kirinya employee, kanannya manager. Kita tes, kasihin semua ke P4, P1, P2, P3, semuanya oke, gitu. Jadi sampai P3 yang dia adalah sudah melakukan polymorphism di sininya gitu ya. Di sini udah polymorphism, kiri dan kanannya beda. Di sini dikirim lagi sebagai polymorphic argument, ya, dia juga oke juga. Ini semua keluar outputnya. Nah, seperti kita lihat tadi, karena menggunakan hitung 2, ketika P2 dan P3 kan objeknya sebetulnya manajer. Maka mereka dapat salary-nya dikali 2 gitu kan. Jadi 2 juta. Sedangkan P1 kan objeknya dia employee. Maka dia tetap 1 juta di sini. Nah, maka kita lihat, jadi hitung 2 itu tadi operator instance of-nya sudah berhasil membedakan antara objek manager dengan objek employee. Nah, kemudian seperti tadi sudah disinggung sedikit, kita juga bisa melakukan typecasting. Nah, misalnya kita punya seperti tadi, E itu tipenya employee, tapi objek sebenarnya manager. Nah, terus kan departemennya jadi nggak bisa diakses ya. Kemudian kita misalnya melakukan if E instance of manager benar, sudah terdeteksi gitu. E-nya benar manager, tapi kalau kita panggil E titik departemen langsung, nah itu kan error kan jadinya ya. Jadinya error. Nah, gimana caranya supaya nggak error? Kita melakukan typecasting. Caranya gini, E ini kirinya pakai kurung manager. Ini typecast kan berarti E itu yang tadinya tipenya employee, kita ubah tipenya menjadi manager. Tapi nggak boleh langsung titik departemen. Karena titik ini lebih kuat daripada hierarkinya daripada typecast di sini. Jadi terpaksa di sini kita kurung lagi satu kali lagi gitu. Jadi E itu yang tadinya bertipe employee, kita typecast diubah sementara menjadi bertipe manager. Setelah diubah sementara, baru kita akses departemennya, titik departemen gitu. Oh ya, ini seharusnya menyambung ya teman-teman, jangan pakai spasi. Kita akses departemennya, maka bisa diakses. Atau cara lainnya, kalau kita repot tiap kali harus nulis begini-begini gitu kan, typecasting, kita bisa juga membuat, misalnya di sini ada objek lain M gitu. Kita nggak perlu buat objeknya, tapi M ini bertipe manager gitu. Kita nggak perlu buat objeknya, M ini kita pakai untuk menunjuk ke E yang sudah di typecast gitu. Jadi E-nya yang bertipe employee itu kita typecast menjadi manager ini sebagai M. Nah, maka setelah kita satu kali melakukan ini, berikut-berikutnya kita nggak usah typecasting lagi. M itu sudah bisa dipakai langsung gitu ya. Karena M itu udah bertipe manager gitu. M itu sebenarnya menunjuk ke yang objek yang sama dengan E gitu. Tapi kalau di E terdaftarnya sebagai employee, kalau di M dia sudah terdaftar sebagai manager gitu. Tapi menunjuk ke objek yang sama. Maka kita selanjutnya selama menggunakan M tidak perlu menggunakan typecast lagi gitu. Jadi ini akan kalau di bawahnya banyak dipakai lebih mudah cara seperti ini ya daripada selalu harus menulis seperti ini. Tapi kalau misalnya cuma dipakai sekali ya udah tulis aja seperti ini ya. Oke, jadi mengetahui objek sebenarnya ya menggunakan instance of. Nah, ini contoh. Kemudian ya di sini di contoh kita dihitung salary, misalnya kita bikin kelas hitung 3.
dihitung salary-nya itu kita di sini ya. Nah, kita akan coba tadi, selain ini menggunakan instance of, salary-nya dikali 2 kalau manajer. Kalau manajer juga kan ada data departemen ya. Nah, data departemennya kita keluarin juga gitu, dengan melakukan typecasting terlebih dahulu. Kemudian di kelas tesnya tadi coba ganti menjadi hitung 3 di sini ya, supaya kelas ini dipakai, kemudian di run. Nah, keluarlah ini departemennya kan. Jadi untuk P2 dan P3, dia keluar dulu data departemennya, baru salary-nya dia di-return kan di sini. Dan nanti ditampilkan dari program utama. Oke, ya. Nah, jadi bisa ya, ini terlihat typecasting kita sudah berhasil mengeluarkan data departemen di sini. Kalau teman-teman boleh nanti ganti juga tanpa TPE titik departemen langsung. Nah, oh iya, contohnya yang ini. Ini akan error ya. Jadi ini nggak boleh. Ya, kalau yang ini error. Karena E-nya tuh masih terdaftar sebagai employee. Di employee nggak ada departemen gitu. Oke, nah itu materi kita tentang polymorphism. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.